Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah fenomena gerhana antara sunatullah dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena gerhana tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Meski demikian, ia dijelaskan dengan gamblang dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami, Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ilakah, dia berkata, aku mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan dirikan salat hingga matahari kembali nampak. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika terjadi gerhana, Rasulullah sampai buru-buru berdiri karena ketakutan. Jangan-jangan peristiwa ini adalah tanda datangnya hari kiamat. Abu Musa Al-Asy'ari menuturkan, matahari mengalami gerhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri ketakutan karena khawatir hari kiamat tiba. Beliau bergegas pergi ke masjid, lalu melaksanakan salat dengan berdiri, ruku, dan sujud yang sangat panjang. Aku belum pernah melihat beliau mengerjakan salat sepanjang itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda dan sikap Rasulullah di atas semestinya menggugah kesadaran kita, bahwa gerhana matahari dan bulan adalah peristiwa alam biasa, namun juga tidak biasa. Ia adalah fenomena alam atau sunatullah biasa yang sudah diatur ketentuannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun fenomena ini menjadi tidak biasa karena merupakan peringatan langsung dari Allah akan kemahakuasaannya atas apa yang terjadi di alam semesta ini, menjadikan siang yang tadinya terang benderang, tiba-tiba menjadi redup atau bahkan gelap gulita seperti halnya malam. Fenomena ini juga bisa merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian dari tanda kiamat. Seorang mukmin hendaknya merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa azab dari Allah yang disebabkan oleh dosa-dosanya di kehidupan yang fana ini. Seorang mukmin hendaknya segera untuk bertaubat dan kembali taat kepadanya ketika menyaksikan fenomena gerhana ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat takut saat terjadinya gerhana ketika itu. Padahal kita semua tahu bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling dicintai Allah. Sementara kenyataannya sekarang, orang-orang memandang gerhana sebagai hal biasa bahkan menyenangkan, melihat dan menikmatinya bahkan sebagian orang sambil bermaksiat dan berpacaran. Nauzubillah min zalik. Sementara amalan yang disyariatkan tidak dilakukan, seperti sholat, sedekah, berdoa, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali gerhana terjadi, umat Islam dianjurkan melakukan sholat gerhana, walaupun dalam posisi gerhana bulan sebagian. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, sedekah, berdoa, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.